Oke, baik Bapak Ibu, malam ini saya akan pelan-pelan membahas modul satu sesuai dengan kesepakatan di grup kelas yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran. Jadi pernyataan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap apa. Jadi melakukan tahap merumuskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diketahui, apa yang harus dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran. Itu masuk merumuskan tujuan pembelajaran, itu di UBD. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Nah, pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan pada tahap merancang penilaian atau asesmen. Gitu ya, itu perbedaannya UBD. Kemudian bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Nah, merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap merancang kegiatan pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian beberapa tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut kecuali Bapak Ibu ya. Jadi memang merumuskan tujuan pembelajaran itu merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Nah, itu kalau di Kumur sudah dibahas ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut IHT, itu pasti sudah sering dibahas. Kemudian merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi lingkup materi pada CP itu benar. Merumuskan TP secara lintas elemen itu benar. Meneruskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik itu benar. Maka yang kurang tepat adalah merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ini masuk di piloting 2, insya Allah soal ini masuk. Oke, menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena terkait hal tersebut. Pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka adalah yang terakhir ya Bapak Ibu, pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks. Nah, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Oke. Pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Ini kecuali. Nah, kalau kecuali itu adalah yang B. Jadi guru dapat mengukur capaian pembelajaran peserta didik pada akhir belajar jika diperlukan. Gitu ya. Padahal capaian itu bisa diproses ya. Kan kita kalau penilaian itu ada formatif, ada sumatif. Nah, penilaian-penilaian bagaimana menyelesaikan soal-soal penilaian itu akan dibahas di KL PPG 6 Bapak Ibu. Namanya evaluasi dan asesmen. Bapak Ibu, kemudian ada reflektif. Nah, reflektif ini juga harus ini ya harus diisi dan kalau bisa dengan bahasanya Bapak Ibu sendiri. Jangan ngetek setelah mempelajari dari enggak gitu ya dengan bahasanya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari pada topik 1 gitu ya. Ceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi gitu ya. Setelah mempelajari dari sebuah penjelasan yang ada dalam topik 1 mengenai prinsip UBD, banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Sebagai guru PJOK, di tingkat SD saya lebih paham dalam merancang proses belajar mengajar yang lebih efektif. Nah, ini saya contohkan PJOK, nanti Bapak Ibu jangan japri. Bu, saya contohnya bahasa Indonesia kan tinggal diganti aja. Ini sebagai guru bahasa Indonesia di tingkat SD, di tingkat SMP gitu ya. Saya lebih paham dalam merancang proses mengajar yang lebih efektif. Ternyata dengan UBD itu saya bisa menghasilkan rancangan pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Kata-katanya dikasih bermakna dan mendalam itu bagus Bapak Ibu ya bahwa untuk menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum menentukan asesmen dan desain proses belajar. Jadi memang tujuan itu nomor 1 kalau di UBD. Prinsip ini membantu saya untuk fokus pada gagasan utama dari materi yang diajarkan, sehingga siswa mampu menguasai materi ajar. Merupakan tantangan, jangan lupa tantangannya disebutkan ya Bapak Ibu. Tantangan
yang saya hadapi dalam menyusun, boleh, merupakan tantangan juga dalam menyesuaikan desain pembelajaran dengan beragamnya tingkat kemampuan siswa, bahwa saya harus memastikan setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan cara yang sesuai atau kebutuhan peserta didik, boleh. Nah, atau dibutuhkan lagi tujuan pembelajaran disesuaikan lagi dengan karakteristik siswa di mana diperlukan media yang beragam karena siswa memiliki gaya belajar yang beragam. Nah, boleh Bapak Ibu dengan bahasanya Bapak Ibu gitu ya. Yang penting di situ UBD itu pertama penerapannya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Yang kedua asesmen, yang ketiga langkah-langkah pembelajaran. Intinya UBD itu ada di situ Bapak Ibu. Meskipun nanti Bapak Ibu ketika UTBK atau UP itu akan kata-katanya kadang panjang gitu. Terus urutan dari UPD ya sudah tiga itu urutan UPD itu. Tujuan pembelajaran, kemudian asesmennya, langkah-langkah pembelajaran. Kuncinya di sana UPD itu. Mungkin ini ya Bapak Ibu materinya banyak, tapi intinya itu. Oke, saya akan bahas topik yang kedua. Semoga dengan setelah kita bertemu malam ini, maka Bapak Ibu sudah nanti topiknya semua sudah dikerjakan gitu ya. Mengenai merancang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu pasti sering mendengar diferensiasi ini ya. Oke, kalau Bapak Ibu klik yang diferensiasi, maka akan keluar seperti ini. Merancang pembelajaran berorientasi peserta didik, pemahaman. Jadi kalau pemahaman diferensiasi, ada 10 soal ini ya, latihan pemahaman. Iya, kalau kimia itu memang masuk yang umum gitu ya, sudah saya. Soal UKK, soal UKK, UKPPG itu Bapak Ibu soalnya paling banyak di tryout. Kalau pemahaman gitu ya, kemudian latihan post test itu jarang keluar, paling keluar satu dua. Tapi kalau tryout itu yang banyak. Latihan pemahaman diferensiasi. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru, kecuali Bapak Ibu. Nah, kalau kita kecuali, maka pilihannya yang A. Kenapa yang A? Karena di sana guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Pemberian tugas itu sekarang tidak diperkenankan ya Bapak Ibu, mencatat itu tidak. Jadi guru diharapkan lebih ini ya, lebih kreatif sesuai dengan karakter kebutuhan atau karakter peserta didik ya, atau kita kenalnya dengan pemetaan di diferensiasi. Dan ciri-cirinya diferensiasi di modul ajar itu Bapak Ibu itu harus ada pemetaannya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong diferensiasi, ini modul ajar saya diferensiasi, tapi kalau nggak ada pemetaannya itu bukan diferensiasi, gitu ya. Dan bisa terlihat di langkah-langkah pembelajaran di mana letak diferensiasi. Karena diferensiasi itu ada produk, proses, dan produk, proses, produk, proses, konten, gitu ya. Oke. Soal yang kedua, sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didik. Dari hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 45 peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Visual itu melihat, senangnya. 15% kinestetik, kinestetik itu bergerak, 40% auditori, suka mendengar gitu ya. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didik memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut, kecuali ya. Kecuali sehingga yang dipilih adalah peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan, PowerPoint, video poster maupun bentuk lain dengan bakat dan minat. Gitu ya. Soal ini keluar tapi di soalnya SMK ini keluar ini kemarin UTBK. Oke, soal yang keempat, peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di sini adalah
guru bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber, gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B. Oke. Kemudian produk nyata. Nah, itu. Oke, yang ketiga, topik yang ketiga adalah pembelajaran yang menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, ya Bapak Ibu. Oke, jadi kalau saya klik akan keluar seperti ini. Memfasilitasi keberagaman kemampuan peserta didik, pengantar TARL pada pembelajaran, asesmen awal pembelajaran, contoh pelaksanaan asesmen awal pada TARL, penutup teaching at the level pada pembelajaran, telaah rancangan pembelajaran dengan pendekatan TARL, hasil telaah, tantangan merancang pembelajaran berbasis TARL, UBD, dan pembelajaran diferensiasi. Perbedaannya itu di sana, di mana begitu ya peletak. Itu akan saya bahas detailnya di kita bahas modul ajar yang untuk ujian, gitu ya. Oke. Makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL, yaitu pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Oke, kemampuan awalnya ya. Tetapi kalau diferensiasi itu bisa macam-macam, bisa kemampuannya, bisa minatnya, bisa kesiapan belajarnya, bisa gaya belajarnya, gitu Bapak Ibu. Oke. Tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL, yaitu mendapatkan data kemampuan awal peserta didik. Itu tujuan awalnya. Kemudian, hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas berbasis pendekatan TARL, yaitu aktivitas ini dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Selanjutnya, berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan rencana asesmen awal, kecuali adalah melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Ini yang kecuali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu soalnya kita yang keempat, yaitu yang terakhir, kayaknya yang keempat itu adalah pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Oke, sebentar. Oke, jadi kita akan membahas CRT ya Bapak Ibu. CRT ini Culturally Responsive Teaching pada pembelajaran. Ini juga soalnya kalau saya lihat itu ada yang digunakan, ada yang muncul ya di tryout ataupun di UTBK. Jadi kalau saya klik CRT ini, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pengalaman menjembatani perbedaan budaya peserta didik, penerapan CRT dalam pembelajaran, contoh aksi nyata penerapan CRT dalam pembelajaran, kemudian CRT pada pembelajaran, studi kasus penerapan CRT-nya, hasil telaah, tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT, kemudian CRT, UBD, pembelajaran diferensiasi, dan TARL. Contoh aksi nyata penerapan pendekatan TARL dan CRT pada pembelajaran. Aksi nyatanya adalah merancang pembelajaran berbasis CRT. Nah, memang di sini itu di modul 1 itu Bapak Ibu disuruh merancang RPP gitu ya, atau modul ajarnya. Tetapi tidak sampai rubrik-rubrik enggak Bapak Ibu. Jadi cuma tujuannya gitu ya, tujuannya, kemudian asesmennya bagaimana, apa itu RPP-nya itu mulai dari mungkin kalau mau dikasih CP boleh gitu ya, atau bisa hanya dari langkah-langkah awal, inti, penutup itu sudah cukup ya, sama menjawab beberapa pertanyaan di aksi nyata tersebut ya. Kemudian cerita reflektif di sini. Oke, saya akan membuka latihan pemahaman ya Bapak Ibu. Kayaknya saya ini kurang soal beberapa latihan pemahaman. Saya lihat dulu. Jadi soal yang pertama, pembelajaran dengan pendekatan CRT dirancang dengan mengacu pada apa? Jelas kalau mengacunya pada latar belakang budaya peserta didik. Gitu ya. Kemudian pembelajaran dengan pendekatan CRT itu mempertimbangkan komponen berikut sebagai alat pembelajaran yang lebih baik, kecuali
prestasi ya. Jadi di sana mempertimbangkan CRT itu harus mempertimbangkan kebiasaan, karakter, pengalaman, perspektif, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kecualinya prestasi. Komponen pembelajaran yang dapat melewatkan pertimbangan latar belakang budaya peserta didik yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian salah satu tahapan pembelajaran dengan pendekatan CRT adalah identitas pendidik. Nah, pada tahapan ini diharapkan apa? Diharapkan peserta didik itu diajak untuk mengenal identitas budayanya sendiri yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nanti ditunggu gitu. Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, biaya paket lengkap itu ya mulai pendampingan jurnal gitu ya. Tapi modul pendampingan jurnal, modul ajar itu bagi saya adalah masih tahap bonusnya ya. Gongnya PPG itu adalah di UTBK dan UKIN. Gongnya di sana. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang kemarin hanya belum lulus ya di UKINnya, ikut UKINnya saja gitu ya. Bimbingan UKINnya 200 itu ya. Bimbingan UTBK saja 200. Tapi kalau Bapak Ibu peserta PPG gitu ya, peserta PPG itu 300.000 itu sampai dengan nanti mau ujian gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya